Berulang kali aku gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu, tapi tidak hari ini. Aswala, laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo dulur, kembali lagi di channel review film horor yang paling ngetop di jagat per-YouTubean ini. Dimana lagi kalau bukan di Berkah Dewanti Official. Kali ini kita mau nge-review film horor yang temanya religi lagi nih. Dimana film ini menceritakan tentang seorang ustadz handal yang jago ngerukyah orang-orang kerasukan setan. Ustadz yang mirip Vino G. Bastian ini ceritanya punya anak yang namanya Alif Lur. Alif ini udah lama kerasukan sama iblis yang bernama Aswala. Di adegan awal film ini menunjukkan kalau si Ustadz lagi ngerukyah anaknya sendiri. Namun karena beringasnya iblis yang merasuki anaknya, si Ustadz pun gagal menyelamatkan anaknya sendiri. Sampai Aswala membuat Alif meninggal dunia dengan cara sadis. Langsung aja lur, lanjut ke filmnya. Sesuai judul dari film ini, ternyata ustadz yang jago ngerukyah tadi namanya adalah Khodrat. Beberapa bulan kemudian Ustadz Khodrat mendekam di penjara karena tuduhan penyebab kematian anaknya. Ustadz Khodrat selama di penjara nggak punya tujuan hidup lagi, yang ngebuat dia udah berhenti percaya lagi sama Tuhan. Sampai temennya sesama tahanan selalu ngingetin ke Khodrat bahwa Allah tidak akan menguji hamba di luar batas kemampuannya. Tapi Khodrat selalu menyangkal nasihat itu. Singkat cerita, sipir yang menunggu tahanan itu mendadak masuk dan menerkam Khodrat dan dibawa ke suatu ruangan tahanan. Ternyata sipir itu dirasuki sama iblis Aswala lur. Si iblis dari dulu pengen ngabisin Khodrat tapi selalu gagal. Kali ini si iblis mencoba cara merasuki sipir tahanan dengan cara mengerek Khodrat dengan rantai sampai akhirnya petugas lain dan teman satu sel Khodrat datang. Naasnya Khodrat meninggal dunia. Tapi tiba-tiba Khodrat terbangun dengan posisi sedang berada di padang pasir luas dengan memakai kain ihram. Khodrat berlari ke sana kemari sampai akhirnya dia mendengar suara azan yang sangat merdu. Singkat cerita, Khodrat sadar bahwa selama ini dia sudah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengambil tayamum dan melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menghampiri dirinya. Badalah, Khodrat pun langsung terbangun dengan keadaan syok. Karena saat itu ternyata dia sedang berada di kamar mayat, yang ternyata dia ini ternyata mati suri lur. 3 tahun kemudian Khodrat pun bebas karena mendapatkan remisi, yang akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren tempat dia dulu belajar. Saat sampai di area desa, Khodrat mendengar suara jeritan dan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata di depannya ada rumah yang sedang ada orang kesurupan. Sebenarnya Khodrat ingin membantu, tapi dia trauma jika gagal merukyah seperti Alif putranya dulu. Khodrat bergegas pergi dari situ dan melanjutkan perjalanannya ke pesantren. Saat berbalik badan, Khodrat bertemu dengan 3 ibu-ibu yang hendak ke rumah tadi untuk melaksanakan pengajian. Ibu-ibu itu merasa ada yang aneh dengan Khodrat. Akhirnya ibu-ibu itu melanjutkan perjalanannya. Pemilik rumah yang lagi ada acara pengajian ini ternyata Bu Tanti lur. Bu Tanti ini punya anak Jihan yang udah lama dirasuki sama Aswala. Dia bingung harus gimana lagi karena segala usaha udah dicoba tapi hasilnya tetap nihil. Bu Yasmin sebagai tetangga baiknya saat itu hanya bisa memberi semangat 4-5 ke Bu Tanti untuk menghadapi ujian ini. Tapi belum selesai mereka berdua cincong, si Jihan lagi-lagi kumat penyakit anehnya.
Dia cerit-cerit berontak gak karuan sampai bapaknya nangis ngeliat tingkah dia. Semua tamu pengajian pada heran, ada apa sih sebenarnya? Dan di saat itu juga si Jihan semakin menjadi. Dia menggedorkan kepalanya sampai meninggal dunia. Ustadz Kodrat yang akhirnya sampai di pesantren, dia merasa bingung karena keadaan pesantrennya sepi, semua tanaman kering, tanah gersang, kendi wudhu yang keruh seperti tidak terawat. Tiba-tiba saat ingin menemui gurunya, dia dihadang oleh remaja parubaya yang rambutnya curly, ngembang seperti arum manis di pasar malam lur. Sebut aja namanya Jabrik. Si Jabrik dengan gayanya sok berkuasa tanya tuh ke Ustadz Kodrat, berani banget lo masuk sini, emang lo siapa? Mendengar Jabrik berbicara, keluarlah seorang ustadz yang menunggu pesantren itu. Ternyata dia adalah Jafar. Langsung aja Jafar nyuruh Kodrat masuk karena dia teman lamanya dulu. Setibanya di kamar Ustadz Rohim yang mana beliau ini adalah pengurus pesantren dan guru besar mereka, Jafar menjelaskan kepada Kodrat bahwa Ustadz Rohim sudah lama sakit dan semenjak beliau sakit banyak sekali kejadian aneh, mulai dari petani-petani di desa itu gagal panen, wabah penyakit yang tak kunjung hilang, dan semua tanaman mati karena tidak ada hujan. Tak lama setelah itu Jafar pamit ke Kodrat untuk memenuhi panggilan ruqyah ke rumah warga. Adikan beralih lagi ke Bu Yasmin, di mana Bu Yasmin ini janda beranak dua lor. Anak pertamanya bernama Asya, kalau yang kedua lagi di kursi roda ini namanya Alif. Anak Bu Yasmin yang kedua ini namanya sama persis dengan nama anak Ustadz Kodrat. Karena bosan terus-terusan di kursi roda, Alif pun mengajak ibunya bermain. Tapi Bu Yasmin menolak karena dia sedang menunggu si Asya yang tak kunjung pulang. Alif yang masih bocil pun ngambek langsung masuk ke kamar. Tak lama kemudian Yasmin mendengar si Alif lagi ngobrol. Pas dibuka, ladalah dia ngobrol sama lemari. Keanehan pun muncul malam itu juga. Setelah itu Yasmin melarang Alif untuk ngobrol sama lemari. Asya yang baru pulang sekolah pun kena semprot ibunya karena pulang terlalu malam. Pertengkaran pun terjadi antara Asya dengan ibunya. Asya selalu susah dibilangi kalau keadaan desanya lagi gawat. Tapi Asya selaku manusia modern masa kini yang mengedepankan open mindednya, kekeh gak percaya sama hal-hal gaib yang terjadi di desanya. Tak lama kemudian Alif kesurupan di kamarnya lur. Akhirnya Yasmin pergi ke pesantren memanggil Ustadz Jafar untuk dimintai tolong meruqyah Alif. Tapi jodohnya Bu Yasmin malah bertemu dengan Ustadz Kodrat. Bu Yasmin memohon dengan sangat kepada Kodrat agar bisa menolong anaknya. Tapi lagi-lagi Ustadz Kodrat menolaknya karena tidak mau hal yang menimpa anaknya itu terjadi pada anak Yasmin. Yasmin yang ngeyelan seperti emak-emak pada umumnya menyebut nama anaknya Alif ke Ustadz Kodrat. Dan akhirnya Ustadz Kodrat luluh karena nama anak Yasmin sama persis seperti anaknya. Akhirnya Ustadz Kodrat berhasil meruqyah Alif dengan sekuat tenaga yang ia punya. Ustadz Kodrat pun pulang, tapi tiba-tiba saat di tengah perjalanan dia dikejutkan dengan kemunculan iblis Aswala yang lagi-lagi mengganggu dia. Saat hendak menghindar, dia malah dikejutkan dengan kemunculan arwah Alif anaknya yang membuat dia kaget sampai terpental jatuh ke jurang. Bu Yasmin dan Asya lagi-lagi dikagetkan dengan Alif yang sedang kerasukan. Tapi sesaat setelah itu ada yang mengetok pintunya. Ternyata Ustadz Jafar pun datang. Saat Ustadz Jafar datang, Alif pun berhenti kesurupan. Ustadz Jafar membawa Alif ke pesantren untuk diobati. Tapi mendadak mobil mereka dihadang oleh Kodrat yang mencoba berbicara kepada Jafar agar dia saja yang meruqyah Alif. Tapi Jafar kekeh membawanya ke pesantren. Pagi pun datang. Asya yang sedang JJP alias jalan-jalan pagi sama Ustadz Kodrat pun berbincang-bincang. Asya curhat tentang semua kejadian aneh yang dia alami dengan keluarganya. Dia bilang tidak kuat kalau terus-terusan seperti ini. Tapi dengan bijaksananya Ustadz Kodrat memberikan semangat 45 kepada Asya agar Asya bisa lebih mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Di tengah perjalanan mereka melihat bapaknya Jihan yang lagi menemani Bu Tanti merenungi nasib. Tapi tiba-tiba bapaknya Jihan menyerang Ustadz Kodrat karena mengira Ustadz Kodrat adalah komplotan Jafar yang menjual agama demi kepentingannya dan merampok semua harta-harta serta tanah warga desa situ.
Kodrat yang sudah tahu rahasia Jafar selama ini, dia tak segan melabraknya. Dia mengingatkan Jafar bahwa kelakuan dia itu salah, terlalu jauh dengan yang diajarkan Ustadz Rohim kepada mereka. Tapi Jafar malah tak terima dan mengusir Kodrat dari pesantren itu. Saat hendak pergi, Kodrat berpamitan dengan Ustadz Rohim yang sedang sakit. Tapi mendadak Ustadz Rohim bilang kalau Jafar berhala. Wadidaw, lagi-lagi emosi Kodrat naik nih. Saat keluar dari kamar Ustadz Rohim, Kodrat dihadang oleh Jabrik dan kawan-kawannya. Tapi tentu aja, Jabrik dan jajarannya itu dihabisi sama Kodrat. Setelah itu Kodrat langsung pergi mencari Jafar, yang ternyata saat itu Jafar sedang menyembah Aswala. Ternyata selama ini Jafarlah yang bersekongkol dengan Aswala. Pertarungan sengit pun dimulai, sampai Kodrat dipaksa Jafar untuk meminum 1 mangkok darah untuk ikut bergabung bersamanya menyembah Aswala. Untung saja Kodrat imannya tinggi, dia langsung menepis ajakan Jafar dan langsung mengultinya dengan jurus pencak uklingnya. Jafar pun akhirnya meninggoy lur. Tak lama setelah itu Asya datang untuk meminta bantuan karena Yasmin menyuruh Asya pergi ke pesantren. Yasmin yang kerasukan Aswala pun mengubur Alif hidup-hidup. Sesaat kemudian Kodrat dan Asya pun datang. Kodrat sadar bahwa Yasmin sedang dirasuki Aswala. Dengan sekuat tenaga Kodrat meruqyah Yasmin, tapi justru Aswala semakin menjadi. Asya yang sadar adiknya Alif dikubur oleh ibunya mencoba menyelamatkannya dengan menggali kuburnya. Selang beberapa lama akhirnya Yasmin sadar dan Aswala berhasil keluar. Setelah Yasmin sadar dan dia histeris karena tahu Alif dikubur hidup-hidup olehnya, Ustadz Kodrat akhirnya menggali tanah itu dengan cepat, namun hal mengejutkan terjadi lagi. Bukan Alifnya Yasmin, tapi justru malah Alif anaknya yang keluar dari tanah itu. Lagi-lagi Aswala menggunakan Alif untuk menghasut Kodrat agar bisa dikalahkan. Tapi Kodrat yang beriman akhirnya menang. Alifnya Bu Yasmin pun akhirnya kembali ke pelukan mereka. Hujan pun turun malam itu juga, yang artinya kutukan di desa itu sudah musnah, tidak tersisa lagi. Tanaman mulai menghijau, para petani pun sudah panen, pesantren yang semakin ramai dan Ustadz Rohim yang sudah sehat walafiat. Kodrat pun berpamitan untuk meneruskan perjalanan spiritualnya karena dia mendapatkan karomah yang sangat besar dari Allah, dibekali motor tua nan antik dari Ustadz Rohim. Akhirnya Kodrat pergi dari pesantren itu. Film ditutup dengan keluarga Bu Yasmin yang menyegat Ustadz Kodrat untuk mengucapkan selamat jalan. Alif yang awalnya tak bisa jalan dan di kursi roda, akhirnya dia bisa jalan kembali. Di sepanjang film yang menurut Mbak D menegangkan ini, Mbak D kasih bintang 8 lur. Kalau menurut kalian berapa nih? Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Matur thank you.